Assalamualaikum mas student, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khairi anak umi. Nah, anak umi kelas 6, hari ini materi kita adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Oke, agar mengerti materi hari ini tonton terus ya video Mimbun. Nah, anak umi sekalian, hari ini kita belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, anak umi, adapun syarat dari kalimat efektif adalah yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku atau EYD. Nah, contohnya yang pertama dapat anak umi lihat kalimat tidak efektif. Jaki pergi ke apotik. Nah, kenapa kalimat tersebut dikatakan kalimat tidak efektif? Nah, perhatikan pada kata pertama, ada nama orang yaitu Jaki. Jadi anak umi, kalau di suatu kalimat ada menggunakan nama orang, jadi huruf di depannya atau huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya anak umi perhatikan kata apotik. Kenapa dikatakan kalimat tidak efektif? Nah, kata apotik itu adalah kata yang tidak baku. Nah, jadi kalimat tidak efektif dapat kita rubah menjadi kalimat efektif menjadi seperti ini. Zaki pergi ke apotek. Nah, apotek itu adalah kata baku dan lihat huruf Z pada nama Zaki menggunakan huruf kapital. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu sistematis. Nah, sistematis itu apa? Sistematis itu adalah berurutan. Jadi, kalau anak umi ingin membuat kalimat efektif, haruslah secara berurutan. Nah, urutan yang pertama adalah subjek atau disingkat dengan S. Urutan yang kedua adalah predikat yang disingkat dengan P. Dan yang ketiga adalah objek yang disingkat dengan O. Dan yang keempat ada keterangan yang disingkat dengan K. Nah, coba anak umi lihat pada contoh berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah subjek dan memproklamasikan adalah predikat. Kemudian kemerdekaan Indonesia adalah objek dan di Jakarta adalah keterangan tempat. Nah, syarat ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Nah, sebagai contohnya lihat pada kalimat pertama. Para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Nah, kalimat tersebut dinyatakan kalimat tidak efektif. Nah, kenapa dinyatakan tidak efektif? Karena pada kata para siswa-siswi tidak usah menggunakan kata para karena siswa-siswi sudah menyatakan banyak. Jadi, kata para itu sebaiknya dibuang saja dan menjadi kalimat efektif siswa-siswi belajar di kelas. Nah, contoh yang kedua, anak-anak maju ke depan lapangan. Nah, kalimat tersebut dinyatakan kalimat tidak efektif karena sudah termasuk pemborosan kata. Nah, lihat pada kata maju dan ke depan. Nah, seharusnya kata depan itu dibuang saja. Nah, karena kalau sudah maju pasti ke depan. Jadi kalimat efektifnya adalah anak-anak maju ke depan lapangan. Nah, syarat yang keempat adalah tidak ambigu atau bermakna ganda. Nah, contohnya murid baru masuk kelas. Nah, murid baru masuk kelas itu mempunyai dua arti. Bisa murid baru saja masuk kelas atau
murid yang baru masuk kelas. Nah, jadi anak Umi, kalimat efektif itu tidak boleh bermakna ganda ya anak Umi. Nah, bagaimana anak Umi? Sudah paham kan materi hari ini? Oke anak Umi, sampai jumpa di video Umi berikutnya. Semoga apa yang Umi sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke anak Umi, sampai jumpa di video Umi berikutnya. Assalamualaikum.